Om Tat Sat Ekam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Iswata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita sekalian. Inggih Sang Maharsi Suci, Guru Suci, mohon tuntunan ampura semoga titiang tidak kenau pederawa. Ide Sang Sulinggih, Ide Pandita Sang Maraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan yang sangat saya hormati, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi dengan membawakan Yoga Kundalini mencapai kesempurnaan, membuat badan kita suprasadar, bersinar dan bercahaya, segar bugar sehat jasmani rohani secara lahir batin dan awet muda. Tetapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Brahman, Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf, saya tidak bertujuan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi yaitu tentang ajaran yang sangat suci dan rahasia ini yang disebut rahasia jenanam, yaitu pengetahuan yang paling rahasia di antara rahasia dalam kehidupan kita, demikian ya. Dan begitu juga kalau nanti Bapak mau mengikuti atau umpamanya mau melaksanakan, demikian juga atau sekedar untuk memahami begitu ya, itu sangat baik sekali untuk meningkatkan yaitu daya spiritual kita dan begitu meningkatkan jati diri kita, demikian ya. Tetapi kalau umpama tidak mau mengikuti atau melaksanakan atau sekedar memahami, ya tidak ada masalah begitu ya. Demikian ya, saya hanya ingin berbagi. Dan begitu juga yaitu ikuti pembawaan saya sampai akhir, karena di akhir pembawaan saya nanti saya ada yang perlu kita ketahui bersama tentang pencapaian, yaitu Yoga Kundalini mencapai kesempurnaan, dan demikian juga yaitu nanti kita akan mengembalikan dari asal pulang ke asal begitu ya. Nah itu yang perlu kita ketahui bersama. Dan nanti saya melaksanakan mungkin ada saya melalui doa sesuai dengan ajaran agama Hindu. Ya silakan mungkin yang bagi yang berkeyakinan lain silakan bergunakan sesuai dengan doa di keyakinan masing-masing begitu ya. Dan begitu juga mudah-mudahan apa yang nanti saya dapat bawakan, apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Bahwa hidup kita ini disebut bisa berguna apabila kita dapat memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini juga saya mohon kiranya berkenan, tolong like, subscribe, dan share. Semoga karma dan pahala kebaikan selalu menyertai kita. Selalu kita akan dituntun dalam keadaan hidup rukun, harmonis, damai, bahagia, dan sejahtera bersama keluarga. Demikian juga bersama orang lain. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa penemu daripada ajaran Yoga Kundalini adalah Sugere Pukulun. Saya sebutkan beliau namanya yaitu Sang Maharsi Patanjali begitu ya. Jadi beliau adalah seorang maharsi yang sangat suci. Dalam kehidupannya beliau selalu melaksanakan tapa brata yoga semedi begitu ya. Karena dengan ketulusan, keuletan beliau, ketekunan beliau selalu melaksanakan yoga semadi, begitu juga sehingga beliau itu dekat kepada Sang Maha Pencipta begitu ya.
Jadi beliau Sang Maharsi Patanjali diberikan pengetahuan yang sangat rahasia di antara rahasia dalam kehidupannya begitu ya, yaitu tentang yoga kundalini demikian ya. Dan beliau juga yaitu diberikan pengetahuan tentang apa yang ada yaitu di alam semesta ini, di jagat raya ini atau Buana Agung begitu ya. Demikian juga diberikan pengetahuan apa yang ada di Buana Alit ya, jagat kecil kita atau badan kita begitu ya. Bahwa Buana Agung ini atau alam semesta ini, jagat raya ini yaitu terjadi dari unsur panca mahabhuta begitu ya. Dari unsur pertiwi, apa, teja, bayu dan nakasa. Dan begitu juga di Buana Alit kita, di badan kecil kita atau badan kita ini juga ya terjadi dari unsur panca mahabhuta begitu ya, dari unsur pertiwi, apa, teja, bayu dan akasa begitu ya. Jadi beliau dapat menyatukan kekuatan antara Buana Agung atau alam semesta ini, begitu juga dengan Buana Alit, alam kecil kita atau badan kita begitu ya. Api, air dan angin beliau dapat menyatukan dan menyeimbangkan di dalam tubuhnya begitu ya. Nah, sehingga merangsang ini ida, pinggala dan sumsumna untuk membangkitkan kundalini begitu ya. Sehingga kundalini, api yang suci di soring buana kita, di bawah badan kita ini akan bangkit begitu ya. Nah, sehingga membuat kesadaran jati diri yang sejati begitu ya. Dan begitu juga beliau mendapatkan kesadaran Brahman dalam dirinya yang disebut Atman begitu ya. Jadi beliau, ide Sang Maharsi Patanjali ya, tidak terlalu menginginkan namanya dijunjung, dibesar-besarkan atau diumpamanya agung-agungkan begitu ya. Tapi beliau menginginkan yaitu semoga ajaran yang sangat suci dan rahasia ini dapat disebarluaskan kepada semua orang yang ingin memahami, mengikuti, melaksanakan begitu ya, tentang jati diri yang sejati di dalam kehidupannya begitu ya, agar kehidupan manusia ini lebih baik ya di alam semesta ini begitu ya. Dan diharapkan juga ajaran yang sangat suci dan rahasia ini semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat manusia begitu ya. Jadi untuk kebaikan umat manusia begitu harapan beliau ya, supaya ajaran yang sangat suci dan rahasia ini dipergunakan untuk yaitu yang baik untuk kehidupan kita, yaitu untuk pertama adalah untuk kesehatan begitu, baik secara jasmani, rohani, secara lahir batin begitu ya. Dan demikian juga tujuan beliau semoga juga kita ini dapat yaitu memberikan vibrasi kesehatan kepada keluarga kita, begitu juga orang lain. Dan demikian juga semoga kita juga dapat memberikan vibrasi kepada alam lingkungan kita atau alam semesta ini ya. Semoga alam ini juga mulai sudah mencapai kedamaian, kesucian dan keharmonisan begitu ya. Sehingga kita juga hidup di alam ini akan menjadi damai, suci dan harmonis. Begitu tujuan beliau ya. Jadi demikian. Karena yoga kundalini ini kalau dipergunakan untuk yang salah begitu ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali begitu, karena kundalini sakti ini Bapak Ibu sekalian, ya ini sangat dahsyat sekali begitu kalau sudah kundalini kita bangkit dengan sempurna begitu ya. Demikian. Kalau dihandaikan ini seperti sebilah pisau begitu yang bermata dua begitu ya. Kalau pisau itu dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan dalam kehidupan kita, yaitu misalnya untuk menumis sayur, mengupas buah-buahan begitu dan yang lain-lain ya, untuk kepentingan kehidupan kita supaya kita menjadi sehat sejahtera, itu sangat baik sekali begitu ya. Ya, tetapi kalau pisau ini artinya dipergunakan yang salah begitu, jatuh kepada orang yang salah, bisa saja pisau ini dipergunakan untuk misalnya hal-hal yang kita tidak inginkan begitu ya, untuk melukai orang lain, melukai dirinya sendiri begitu, selaku contoh Bapak Ibu sekalian. Demikianlah artinya betul-betul diharapkan kalau umpama kundalini yang sangat sakti ini kalau sudah bangkit ini dimanfaatkan untuk yang hal-hal yang positif dalam kehidupan kita begitu ya. Harus selalu kita artinya berpikir, berkata, berbuat yang baik dalam kehidupan kita begitu ya, agar kita dapat mengumpulkan karma baik, pahala yang sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu akan dituntun yaitu ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Begitu juga kita akan selalu dituntun untuk
mencapai penyatuan kepada beliau, kepada Sang Maha Pencipta. Demikian Bapak Ibu ya. Tetapi kalau umpamanya ini nanti kundalini ini kalau sudah bangkit dengan sempurna, kita pergunakan kepada hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita, yaitu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita ini yang kurang baik ini, ya maka kita akan mengumpulkan karma-karma buruk dalam diri kita, begitu ya. Karena di dalam ajaran agama Hindu adalah hukum karma itu hukum sebab dan akibat, begitu ya. Apa saja yang kita perbuat pasti ada imbalannya, ada hasilnya nanti, demikian ya. Demikian sesuai dengan ajaran agama Hindu. Kalau kita selalu berpikir, berkata, berbuat yang kurang baik, maka kita akan mendapatkan karma buruk dan kita akan jadi terperosok, begitu ya. Apalagi selalu membuat kejahatan, kita akan masuk neraka, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian selaku contohnya. Dan begitu juga nanti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita bangkit kundalini dengan sempurna, kita akan menjadi suprasadar, begitu ya. Jadi antara tidur dan terjaga, antara tidur dan melek ini sama, begitu ya. Dalam keadaan kita tidur pulas atau tidur lelap ini Bapak Ibu ya, kalau terjadi apa-apa kita langsung refleks bangun, begitu ya. Karena kita dijaga oleh sang jiwa atau roh kita atau atman kita, begitu ya. Dan begitu juga dalam keadaan tidur pulas lelap ini bisa kita merapalkan mantram Gayatri berulang kali, begitu ya. Demikian juga kita bisa merapalkan mantram Om Namah Shivaya berulang kali. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengalaman saya ini yang saya sampaikan, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian. Jadi olehnya itu Bapak Ibu sekalian, mari memanfaatkan baik-baik ya, artinya pengetahuan yang sangat suci dan rahasia ini yaitu untuk kebaikan ya pada kita dan keluarga kita, begitu juga semua orang, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian supaya kita bisa selamat rahayu hidup di alam ini, demikian. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kundalini bangkit ini kita akan fokus segala sesuatu apapun yang kita laksanakan, kita fokus, begitu ya. Di misalnya kalau kita melaksanakan misalnya yoga ini Bapak Ibu ya, atau meditasi, begitu ya, kita terpusat dalam tubuh kita, begitu ya, tidak terganggu dengan keadaan yang di luar. Bagaimanapun riuhnya, bagaimanapun ributnya di luar umpamanya tempat kita meditasi ini, tidak kita terganggu, begitu, karena pikiran kita terpusat dalam tubuh kita. Jadi pikiran ini sangat cerdas sekali Bapak Ibu ya, karena pikiran ini adalah cerminan daripada atman kita, begitu ya, dimana kita pikirkan di dalam tubuh kita, di organ tubuh kita atau di cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita, nanti itu akan bergerak, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita bisa merasakan sensasinya sangat menyenangkan, begitu ya. Jadi selaku contoh misalnya setiap cakra ini Bapak Ibu, kita kalau handaikan ada setiap cakra ini ada lilin, begitu ya. Kalau sudah energi kundalini kita alirkan ke masing-masing cakra ini, maka cakra itu akan disulut lilin itu akan bersinar dan bercahaya, begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian selaku contohnya. Dan kalau sudah kita artinya mempunyai nanti pengetahuan yang sangat rahasia, di antara rahasia ini yang disebut yoga kundalini ini, maka kita hidup ini seperti di dalam rumah kaca, begitu ya. Jadi kita bisa artinya melihat orang di luar, begitu juga membaca keadaan di luar, tetapi dari luar itu tidak bisa melihat kita ke dalam atau memantau keadaan kita di dalam, begitu ya. Demikianlah keagungannya kalau sudah kundalini bangkit dengan sempurna. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan tentang yaitu pengetahuan tentang kundalini ini. Dan mari Bapak Ibu sekalian kita mulai yaitu melaksanakan yaitu meditasi atau yoga kundalini ini Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi tetapi sebelumnya kita melaksanakan ini ya, kalau bisa jangan sampai Bapak umpamanya langsung membangkitkan kundalini, begitu ya. Jadi Bapak ikuti dulu tahapannya, laksanakanlah pembersihan nadi di dalam tubuh kita supaya nadi kita menjadi bersih dan sempurna lewat pengolahan napas ini Bapak Ibu sekalian ya, begitu ya. Jadi begitu juga baru kita akan membangkitkan kundalini. Dan tentang pembersihan nadi di dalam tubuh kita melalui pengolahan napas ini sudah saya muat di session yang telah lewat, begitu ya. Demikian juga pembangkitan kundalini saya sudah muat di session yang telah lewat.
Jadi itu dulu laksanakan secara sempurna, baru nanti kita akan melaksanakan yoga kundalini mencapai kesempurnaan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita yaitu duduk di tempat suci kita, di kamar suci kita. Pelaksanaan yoga kundalini mencapai kesempurnaan ini bisa kita laksanakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu kita bisa artinya melaksanakan duduk di kamar suci kita dengan sikap bersila begitu ya. Jadi bersila ini kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri, badan tegak lurus, pikiran pusatkan di ujung hidung begitu ya. Jadi lidah kita letakkan di langit-langit rongga mulut kita. Begitu juga tangan kita letakkan di atas paha, kanan dan kiri menghadap ke atas. Dan ibu jari tangan dengan jari tengah kita bertemu, kita mengambil Padma Mudra begitu ya. Dan yang kedua, bisa kita melaksanakan dengan duduk di kursi begitu ya. Jadi yang penting kursi yang kokoh dan jangan kita mempergunakan alas kaki begitu ya. Jadi jangan juga kursi itu ada sandaran begitu ya, supaya nanti badan kita tegak lurus. Jadi begitu juga sikapnya Bapak Ibu, sama pikiran kita pusatkan di ujung hidung, lidah kita lekatkan di rongga mulut, langit-langit kita tempelkan, dan begitu juga mata kita juga lirikkan ke ujung hidung, napas kontrol keluar masuk, dan tangan diletakkan di atas paha, kita mengambil Padma Mudra begitu ya. Dan yang ketiga bisa kita laksanakan dengan cara yaitu berbaring ya. Jadi tidur terlentang di kamar suci kita atau di kamar yang sudah disterilkan begitu ya. Kita bisa tidur terlentang, yaitu tidak mempergunakan bantal atau alas kepala begitu Bapak Ibu ya. Jadi supaya badan kita lurus dan tangan kita tetap itu mengikuti sikap Padma Mudra begitu ya, di atas paha kita menghadap ke atas tangan kita. Demikian ya. Jadi pelaksanaan daripada yoga kundalini ini dalam keadaan tidur terlentang ini sangat baik sekali dilaksanakan pada waktu malam jelang pagi, waktu subuh begitu ya. Karena udara masih suci, masih segar begitu ya. Masih fresh begitu ya. Jadi kita melaksanakan ini sangat baik sekali. Jadi kita laksanakan dengan rileks atau santai begitu Bapak Ibu ya, jangan tegang. Jadi demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari dulu kita membersihkan pikiran jiwa raga kita yaitu dengan doa atau mantra begitu ya. Tapi bagi yang berkeyakinan lain silakan sesuai dengan doa masing-masing begitu ya. Jadi atau ikuti saja gerakannya Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi demikian. Jadi mari kita mulai membersihkan dulu badan kita. Asana. Om Sida Asana Persada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Ya, bagi yang tidur terlentang, Om Sawa Asana Persada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, mari dulu kita melaksanakan yaitu ya pranayama. Ya, prana adalah napas, yama adalah pengaturan begitu ya. Jadi kita mengatur napas supaya sirkulasi udara di dalam paru-paru kita, perut kita ini akan menjadi bersih dan suci dan sehat begitu ya. Mari kita mulai, kita laksanakan dengan mantra. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian kalau tidak mempergunakan mantra tidak apa-apa ya. Ya kita ikuti saja gerakannya Bapak Ibu ya. Pranayama. Om Ang Nama. Tarik napas dengan hitungan 1 kali, rasakan di hidung kita. Om Ong Nama. Tahan napas dengan hitungan 4 kali, rasakan di seluruh tubuh kita. Om Ang Nama. Keluarkan napas, niatkan semua racun kekotoran, hawa negatif yang ada dalam tubuh semua keluar, sehingga badan kita menjadi bersih, suci dan sehat. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita yaitu membersihkan tangan kita ya dengan doa. Kara Sodana. Om Sudamam Swaha.
Om Ati Sudamam Swaha. Ya, setelah kita melaksanakan pembersihan tangan ini, mari kita yaitu mencakupkan tangan di antara kedua alis kita, menyatukan roh kita atau atman kita dengan Parama-Atma, Tuhan yang Maha Kuasa, agar mensucikan pikiran jiwa raga kita dan menuntun kita. Om Atma Tatuatma Parisudamam Yanama Swaha. Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita sekarang ini yaitu sudah mulai Bapak Ibu melaksanakan yaitu yoga kundalini mencapai kesempurnaan. Demikian ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian kita kembali duduk tegak, dan perlu saya sampaikan nanti kita akan melaksanakan dengan mudra Bapak Ibu ya. Jadi ikuti mudra yang telah pernah saya bawakan di session yang telah lewat, yaitu tentang kundalini menuju kesempurnaan, dapat membuka mata ketiga itu ya. Jadi ikuti mudra itu, sama saja Bapak Ibu demikian dengan yang kita laksanakan sekarang mudranya begitu ya. Jadi ikuti saja pelaksanaan mudra itu demikian ya. Mari kita sekarang Bapak Ibu duduk tegak. Jadi sekarang pusatkan pikiran kita di Muladhara Cakra. Jadi pusatkan pikiran di Muladhara Cakra. Begitu kita musatkan pikiran dan mata kita di Muladhara Cakra, kita dapat melihat sinar suci di Muladhara Cakra dengan mata batin begitu ya. Demikian. Nah, jadi nanti kalau sudah kita menyatukan bayu, sabda dan idap dan menarik dengan aksara Om, maka lubang dubur kita tertutup dan akan menekan energi kundalini naik ke atas ini Bapak Ibu sekalian lewat tulang belakang ya. Demikian ya. Jadi sampai di puncak kepala. Nah, perlu kita ketahui yaitu energi kundalini dalam merupakan api rohani. Api inilah pergerakan ke atas begitu ya. Jadi akan membersihkan segala kekotoran, racun-racun, energi negatif begitu sarwa mala ya. Demikian juga menetralisir sifat-sifat buta kala menjadi sifat dewa, menjadi sinar begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Di kepala kita nanti. Demikian. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. Satukan bayu sabdi idap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Tarik ke atas, perintahkan dengan pikiran kita. Sekarang energi kundalini sudah bergerak ke atas sampai sekarang di bokong kita, sampai sekarang di pinggang kita, sampai di punggung kita, sampai di bahu kita, dan menembus kepada leher kita dan sampai di kepala kita. Dan menembus kepala kita. Sekarang sinar suci energi kundalini sudah ada di puncak kepala kita. Jadi cakra sahasrara sudah ditembus, cakra teratai berdaun seribu sudah mekar dan dapat menyerap energi akasa atau alam semesta ini ya. Nanti turun ini akan bersifat air Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi akan menghanyutkan semua energi negatif, kekotoran atau bekas pembakaran tadi ke atas ini akan dihanyutkan turun ke bawah sampai di kaki Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi lewat tulang belakang kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga sinar suci yang ada di atas kepala dengan ajaran suci yaitu Trikaya Parisuddha. Kita harus selalu sudah mulai berpikir, berkata, berbuat yang baik dan benar dalam kehidupan kita begitu ya, supaya kita dapat mengumpulkan karma-karma baik dalam kehidupan kita begitu. Jangan kita mendapatkan karma buruk lagi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Nah, sekarang mari sinar suci yang di atas kepala ini kita turunkan Bapak Ibu ya. Jadi turunkan sampai ke bawah, menghanyutkan artinya semua sarwa mala, begitu juga hawa negatif, energi negatif dalam tubuh kita dihanyutkan sampai di kaki, kedua kaki ini Bapak Ibu ya. Mari satukan bayu sabdi idap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Turunkan Bapak Ibu sinar yang atas kepala, perintahkan dengan pikiran kita terus. Sekarang sudah turun, sekarang sampai di leher, sekarang sudah sampai di punggung kita, sampai di pinggang kita, sampai di bokong kita, sampai di paha kanan kiri, sampai sekarang di lutut kita, sampai sekarang di betis kita, sampai di telapak kaki, kedua telapak kaki kita. Sekarang sinar sudah ada di kedua telapak kaki kita. Mari kita meditasi sebentar di sini, pusatkan pikiran mata kita, mata batin kita di kedua kaki kita ya. Di telapak kaki kita ini ada sinar di sana Bapak Ibu ya. Demikian. Ya, tempat pembuangan kekotoran. Dan perlu kita ketahui bahwa ya ini nanti di telapak kaki
untuk mengambil tirta amarta ya, tirta kebersihan, tirta kehidupan, itu ya. Jadi demikian tujuannya Bapak Ibu sekalian, meditasi di telapak kaki kita. Mari kita pusatkan pikiran di telapak kaki kita, mata kita pusatkan di sana, mata batin kita, kontrol napas keluar masuk, kita laksanakan meditasi selama 2 menit. Kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Mari kita mengontrol napas keluar masuk, napas masuk, napas keluar ham, begitu ya. Jadi soham terus Bapak Ibu laksanakan kontrol napas keluar masuk ini. Jadi ke mata kaki supaya soham ini Bapak Ibu, yaitu tujuannya adalah untuk kita mendapatkan penyatuan ya, demikian ya. Ya, di dalam tujuan kita kepada sinar yang ada di kedua telapak kaki kita. Jadi kita laksanakan selama 2 menit. Nah, setelah 2 menit ini Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa nanti sinar yang ada di telapak kaki kita akan memantul di kepala kita. Jadi ini menjadi amarta di kepala kita, menjadi tirta kehidupan, juga tirta pembersihan Bapak Ibu sekalian di kepala kita, begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, tujuannya ini kita melaksanakan meditasi di telapak kaki kita. Jadi demikian. Jadi setelah itu Bapak Ibu sudah 2 menit, mari kita tinggalkan sinar yang ada di telapak kaki. Mari kita pusatkan pikiran kita di Muladhara Cakra. Di sini adalah merupakan api kehidupan. Ya, mari kita pusatkan yaitu di Cakra Muladhara. Setelah kita sudah melihat sinar yang ada di Cakra Muladhara ini, mari kita loncatkan sekarang ke Cakra Sahasrara. Ya, di puncak kepala. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas Om. Ya, sekarang sudah di sinar suci meloncat di Cakra Sahasrara, yaitu cakra teratai berdaun 1000 sudah mekar. Jadi kembali dapat menyerap energi alam semesta, ya, energi akasa ini Bapak Ibu ya. Turun ini nanti dari Bapak Akasa dan Ibu Pertiwi ini akan menyatu, begitu ya, akan memberikan kesehatan pada tubuh kita, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mari kita sekarang turunkan sinar yang ada di atas kepala ini, yaitu ke Muladhara Cakra. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas Om. Sekarang sudah di Muladhara Cakra. Nah, sekarang di Muladhara Cakra ini sudah bertemu tirta amarta dengan tirta kundalini. Nah, sekarang mari kita loncatkan dari Muladhara Cakra ke Swadhisthana Cakra di wilayah kemaluan. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas Om. Sekarang sudah, artinya di wilayah kemaluan kita sinar ini. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa sekarang tirta amarta, tirta kundalini, tirta Kamandalu ini sudah menyatu di sini, api, air dan angin ya. Jadi air itu di atas itu, api di bawah ini sudah mendidih airnya ya. Jadi yang membuat kehangatan bagi tubuh kita. Jadi ini sudah bergetar di pangkal kemaluan kita, sangat mengasihkan dan menyenangkan ya. Kita bisa merasakan Bapak Ibu sekalian, demikian ya sensasinya. Demikian ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita loncatkan ke Nabi Cakra, wilayah pusar kita. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas Om. Sekarang sudah di pusar kita. Nah, di pusar kita ini juga merupakan api jasmani kita, begitu ya, yang melaksanakan pencernaan. Apa yang kita makan dicerna di pusar kita, di perut kita ini Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Ini sinarnya sudah menyebar. Jadi sari-sari makanan itu akan dikirim nanti ke hati dan empedu, di sana disaring menjadi amarta dan disebarkan ke seluruh tubuh, membuat badan kita akan menjadi sehat. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang mari kita loncatkan dari pusar kita, yaitu dari Nabi Cakra ke Anahata Cakra, jadi cakra jantung. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas Om. Sekarang sudah di Anahata Cakra. Nah, di sini sudah menyebar di wilayah jantung kita, sekarang sudah bersatu, yaitu tirta amarta, tirta kundalini, tirta kamandalu, tirta mahamarta, tirta amarta jiwa sudah bersatu di sini ya. Jadi menyebar sinar ini sampai di paru-paru, sampai di hati, sampai di empedu kita sudah menyebar ini sinar di wilayah jantung kita. Nah, sekarang mari kita loncatkan yaitu ke Wisuddhi Cakra di wilayah tenggorokan.
Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah meloncat ke Vishuddhi Cakra. Di sini sinar cerah sekali. Nah, ini juga akan menyebar ke atas dan ke bawah ini Bapak Ibu ya. Jadi sinar yang ada di leher kita ini, di tenggorokan kita ini, di neban ini sudah menyebar. Jadi membuat imun tubuh kita akan menjadi meningkat. Sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita loncatkan ke Ajna Cakra. Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah di Ajna Cakra, yaitu di antara kedua alis. Jadi di antara kedua alis ini Bapak Ibu, sekarang sudah bersatu di sini ya semua tirta, yaitu tirta Amarta, tirta Kundalini, tirta Kamandalu, tirta Mahamarta, tirta Amarta Jiwa, tirta Sanjiwani, tirta Mahapawitra sudah bersatu di sini Bapak Ibu ya, yaitu di antara kedua alis. Nah, di sini ada cecupu manik, ada sangku, sangku suci di sini Bapak Ibu ya. Demikian ya. Tempatnya tirta-tirta suci di sini di antara kedua alis kita, demikian ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita meditasi sejenak, yaitu di Ajna Cakra. Jadi pusatkan pikiran mata kita di Ajna Cakra dan mata batin kita pusatkan di Ajna Cakra. Napas kontrol keluar masuk Bapak Ibu ya. Demikian ya. Jadi laksanakan kita sejenak begitu Bapak Ibu ya, untuk melaksanakan meditasi di Ajna Cakra. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita loncatkan ke Cakra Sahasrara di puncak kepala kita. Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah di puncak kepala kita. Ya, sekarang sudah cakra teratai berdaun seribu sudah mekar, kembali juga dapat menyerap yaitu energi alam semesta, yaitu energi akasa ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, akan turun memberikan juga amarta, kebersihan. Ini merupakan yang di tirta kehidupan juga di dalam tubuh kita begitu ya. Nah, sekarang mari kita turunkan sinar di atas kepala ini, yaitu dengan napas kosong begitu ya. Perintahkan kita dengan pikiran kita. Napas kosong ini adalah penarikan dan pengeluaran napas ini kita terhenti di tengah-tengah gitu ya. Kita tidak bernapas sejenak Bapak Ibu ya. Mari kita turunkan sinar di atas kepala dengan napas kosong, perintahkan dengan pikiran kita. Sekarang mari kita loncatkan sinar yang ada di atas kepala ini sekarang ke Ajna Cakra. Sekarang loncatkan lagi yaitu ke Vishuddhi Cakra. Sekarang loncatkan ke Anahata Cakra. Kita loncatkan ke Nabi Cakra. Kita loncatkan ke Swadhisthana Cakra. Kita loncatkan ke Muladhara Cakra. Ya, sekarang sudah di Muladhara Cakra ini Bapak Ibu ya, sinar. Nah, sekarang dari Muladhara Cakra ini Bapak Ibu sekalian, mari kita loncatkan ke Vishuddhi Cakra kembali. Ya, yaitu di wilayah tenggorokan kita. Ya, di neban kita. Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah ke neban. Ya, sinarnya sangat cerah di sini Bapak Ibu di neban kita. Apabila kita penarikan napas ini diikuti dengan bau sabdi hidap, kita maka napas ini bergetar sekali di sini ya di neban kita Bapak Ibu ya. Demikian ya. Nah, sekarang mari kita loncatkan dari ineban kita ini ke ujung hidung. Ya, satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Ya, sekarang sudah sinar itu di ujung hidung kita. Nah, di sini kalau sudah ada, artinya kita loncatkan di ujung hidung ini, sinar ini di ujung hidung ini sangat cerah, dan begitu juga hidung kita akan menjadi tebal dan gerimis rasanya begitu ya. Jadi kalau sudah hidup kundalini kita, maka kita bisa bernapas dengan ujung hidung kita di tungtungan gerana begitu ya, bukan kedua lubang hidung begitu rasanya Bapak Ibu ya. Perasaan kita seperti itu begitu ya. Demikian. Mari kita sekarang loncatkan dari ujung hidung kita ke tengah-tengah antara kedua telinga kita. Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah di tengah-tengah antara kedua telinga kita. Nah, mari kita istirahat sejenak di sini Bapak Ibu ya, sinar yang ada di antara kedua telinga kita. Nah, sinar yang ada di antara kedua telinga kita ini cerah sekali. Ada titik hitam di tengah-tengah sinar itu demikian ya. Jadi kita dapat melihat dengan mata batin kita. Demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Kita istirahat sejenak.
kontrol napas keluar masuk di sini di antara kedua telinga kita ya. Demikian ya. Nah, mudah-mudahan sudah, yaitu tirta-tirta tadi yang kita sebutkan, yaitu di Ajna Cakra ini di antara kedua alis ini sudah tertumpah dari sangku itu ya, dari secupu manik, dan akan nanti turun ini ke bawah membuat amarta bagi tubuh kita, membuat badan kita segar bugar, supra sadar, awet muda, begitu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu, yaitu turunkan sinar yang ada di antara kedua telinga kita ke nabi cakra. Satukan bau sabdidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah di nabi cakra. Nah, setelah di nabi cakra ini Bapak Ibu ya, jadi ini tirta amarta sudah menyebar di wilayah perut kita, ke limpe, ke usus besar, usus kecil, usus buntu, prostat, ini semua sudah disinari ini ya. Ya, sampai ke bawah ini Bapak Ibu ya, sampai kantong kemih kita. Suara sinar itu menyebar di situ ya. Mudah-mudahan memberikan amarta kepada seluruh wilayah perut kita, membuat badan kita akan menjadi sehat. Nah, sekarang mari kita loncatkan Bapak Ibu ke Anahata Cakra. Satukan bau sabdidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah, yaitu di Anahata Cakra ya, yaitu di cakra jantung Bapak Ibu ya. Demikian. Menyebar juga sudah sinar ini ke paru-paru, ke hati, ke empedu ya, menyebar ini ke wilayah jantung Bapak Ibu ya. Demikian, mudah-mudahan memberikan amarta kepada wilayah jantung kita. Jadi sekarang Bapak Ibu, mari kita loncatkan ke Wisudi Cakra, wilayah tenggorokan kita. Satukan bau sabdidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah di Neban. Menyebar ini di Neban Bapak Ibu, sinar ini di Wisudi Cakra ya, begitu ya. Jadi ke bawah dan ke atas ini menyebar sinar itu. Mudah-mudahan memberikan amarta, meningkatkan imun tubuh kita, badan kita menjadi sehat, kuat, simbang dan sempurna, begitu ya. Sekarang mari kita loncatkan yaitu ke Muladhara Cakra ya, di tulang ekor kita. Satukan bau sabdidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah meloncat dari Wisudi Cakra ke Muladhara Cakra. Nah, sekarang Bapak Ibu menyebar di wilayah ginjal kita. Ya, kedua ginjal kita, sinar ini menyebar. Mudah-mudahan memberikan keaktifan kepada kedua ginjal kita. Begitu ada umpamanya kekotoran, ya, lendir-lendir, batu-batu ginjal itu akan mudah dilarutkan, begitu ya. Jadi lewat saluran air seni, lewat kantong kemih kita dengan sehat dan lancar, begitu ya. Dan begitu juga mudah-mudahan kedua ginjal kita menjadi aktif, dapat membersihkan yaitu darah di wilayah ginjal kita, begitu sehingga darah kita menjadi bersih dan sehat, begitu ya. Dan sekarang mari kita loncatkan ke Cakra Sahasrara dari Muladhara Cakra. Satukan bau sabdidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah di Cakra Sahasrara, yaitu di puncak kepala kita. Nah, sekarang menyerap lagi energi alam semesta di Cakra Sahasrara. Ya, mudah-mudahan nanti ini turun sudah menjadi tirta amarta, tirta pembersihan, begitu juga tirta kehidupan ya. Demikian Bapak Ibu ya, yang bergabung sekarang, yaitu Pertiwi dengan Akasa ini ya. Bapak Akasa dengan Ibu Pertiwi ini sudah menyatu, nanti akan memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Sekarang turunkan Bapak Ibu sinar yang di atas kepala ke Muladhara Cakra. Satukan bau sabdidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah di Muladhara Cakra. Setelah di Muladhara Cakra ini, mari kita sekarang loncatkan sinar ini ke Swadhisthana Cakra, wilayah kemaluan. Satukan bau sabdidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Ya, sekarang sudah di wilayah kemaluan kita, memberikan keseimbangan kepada wilayah Swadhisthana ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga badan kita juga menjadi seimbang, segar bugar, sehat jasmani, rohani, secara lahir batin. Nah, sekarang mari kita loncatkan dari Swadhisthana Cakra ke Nabi Cakra. Satukan bau sabdidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah di Nabi Cakra, wilayah perut. Sinar juga memancar di wilayah perut kita, menjadi amarta bagi wilayah perut kita. Nah, sekarang mari kita loncatkan ke Anahata Cakra, wilayah jantung. Satukan bau sabdidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Sekarang sudah di Cakra jantung.
Nah, di sini menyebar juga di wilayah jantung ya. Ya, jadi ke paru-paru, yaitu ke hati, ke empedu ya. Demikian. Mari kita sekarang loncatkan ke Wisuddhi Cakra wilayah tenggorokan. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas Om. Nah, sekarang sudah, yaitu ke ineban kita. Nah, jadi ini perlu ketahui Bapak Ibu sekalian. Ya, bagian daripada tubuh kita adalah memegang peranan penting dalam kehidupan kita, begitu ya. Di wilayah perut ini Bapak Ibu sekalian, ya ini disebutkan yaitu di sini adalah daerahnya Astinapura, begitu ya. Di sini tempatnya Korawa, di sini di perut kita Bapak Ibu ya. Demikian ya. Jadi di sini ada as di sini ya. Jadi mungkin bagi yang melaksanakan ajaran kawisesan, di sini tempat pemutarannya Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Dan perlu diketahui juga yaitu di jantung kita ini, di wilayah jantung ini dengan hati kita, empedu kita ini adalah wilayahnya Dwara Ati, begitu ya, Dwarawati ini Bapak Ibu ya, wilayahnya Krishna di sini. Demikian Bapak Ibu ya, di wilayah jantung kita. Dan begitu juga kita ketahui bersama di kepala kita ini adalah wilayahnya yaitu para pendawa indera perasta di sini Bapak Ibu ya. Jadi di peras di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada juga yaitu panca indera, ada juga dewa dharma di sini di kepala kita. Karena di sini tempatnya dasa indria harus diperas ini Bapak Ibu ya, supaya betul-betul dasa indria ini bisa kita kendalikan, begitu ya. Demikian juga ya indria-indria yang disebut raja indria itu kita harus bisa kendalikan. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Ya, dengan dharma Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Nah, di sini tempatnya di kepala ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, mari kita loncatkan sekarang yaitu dari Wisuddhi Cakra ke Ajna Cakra. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas Om. Sekarang sudah, yaitu di Ajna Cakra. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian jaga sinar ini di Ajna Cakra. Ya, jadi sekarang megang peranan penting sekali karena Ajna Cakra ini atau di antara kedua alis ini letak pikiran kita di sini. Ya, letak pikiran kita di sini Bapak Ibu ya, di Ajna Cakra. Jadi kita harus betul-betul kalau sudah melinggih ini sinar energi Kundalini Sakti ini di Ajna Cakra ini, ya kita betul-betul jaga ini. Harus selalu kita berpikir, berkata, berbuat yang baik dan benar dalam kehidupan kita dan jujur supaya kita mendapatkan karma baik atau pahala kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita selalu nanti berpikir, berkata, berbuat yang kurang baik, kita akan mencapai karma buruk Bapak Ibu ya. Ya, yang kita akan bisa terperosok ini kehidupan kita ke jurang kenestapaan atau ke neraka, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Demikian kita harus betul-betul di sini bisa kendalikan di Ajna Cakra karena di sini letak pikiran kita. Di sini tempatnya Rajendriya di sini ya. Rajanya daripada indria harus kita bisa kendalikan Bapak Ibu ya, yaitu di Ajna Cakra. Jadi demikian. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tinggalkan ini sinar yang ada di antara kedua alis. Mari kita sekarang pikirkan di Muladhara Cakra. Di Muladhara Cakra. Ya, jadi kita dapat melihat sinar suci di Muladhara Cakra. Mari sekarang kita loncatkan dari Muladhara Cakra ke Cakra Sahasrara. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas Om. Sekarang sudah sinar yang ada di Muladhara Cakra sudah sampai di Cakra Sahasrara di puncak kepala kita. Mari jaga Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini sinar yang ada di Ajna Cakra yaitu di antara kedua alis dengan di Cakra Sahasrara di puncak kepala kita ini connect Bapak Ibu ya. Ini di Ajna Cakra ini sama dengan di situ pelinggih dengan orti, begitu ya. Jadi akan menyerap sinar suci Tuhan. Dan begitu di atas kepala kita ini adalah merupakan api rohani atau energi ketuhanan di sini Bapak Ibu di puncak kepala kita ya. Akan menarik energi ketuhanan ini. Kalau kita umpamanya nanti mungkin kita berdoa Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi mulai kita pikirkan dari Ajna Cakra ini, setelah itu kita pikirkan di atas kepala dan kita pikirkan lagi yaitu di langit yang biru. Setelah itu kita turunkan lagi ke Cakra Sahasrara, begitu juga kembali ke Ajna Cakra dan sampai ke ujung hidung ya. Kita melaksanakan yaitu berdoa di dalam hati yang sangat dalam, begitu ya. Kita melaksanakan namaskuru
yaitu melaksanakan doa dalam hati yang tulus dan suci di hati kita. Mudah-mudahan apa yang nanti mungkin kita doakan begitu ya, akan sampai kepada Sang Maha Pencipta. Begitu juga apa yang kita mohonkan ini mudah-mudahan terkabulkan begitu Bapak Ibu sekalian ya, doa kita demikian ya. Kalau kita dapat melaksanakan dengan khusyuk di dalam kita melaksanakan yaitu penyatuan kita kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu. Yang penting sambil kita selalu juga harus bekerja keras begitu ya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sukses dalam kehidupan kita untuk meniti di masa depan kita Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi demikian. Dan perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa kita melaksanakan yoga kundalini ini adalah mencaru Bapak Ibu ya. Ya, badan kita dipakai caru ini Bapak Ibu sekalian demikian ya. Yadnanga nirmalat maka, badan kita persembahkan kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Kita harus rela mempersembahkan badan kita kepada Sang Maha Pencipta demikian ya. Jadi itu tujuannya dari kita Dharma Wisata dari satu cakra ke cakra lain ya sampai dengan sempurna ini Bapak Ibu ya. Begitu tujuannya tidak lain adalah ya pertama itu yaitu untuk membuat badan kita menjadi sehat secara jasmani rohani ya, secara lahir batin begitu ya. Demikian juga mudah-mudahan kita akan dapat artinya memberikan vibrasi kesehatan kepada keluarga kita. Begitu juga mudah-mudahan kita akan dapat mendapatkan kesejahteraan baik terhadap diri kita maupun keluarga kita. Demikian juga mudah-mudahan dapat memberikan vibrasi kepada orang lain begitu ya. Dan demikian juga yang paling penting adalah mudah-mudahan kita dapat memberikan vibrasi kepada alam lingkungan, begitu juga alam semesta. Sehingga alam semesta ini mudah-mudahan sudah mulai mencapai kedamaian begitu ya, kesucian dan keharmonisan. Kita juga hidup di alam ini mudah-mudahan menjadi damai, suci dan harmonis kehidupan kita bersama-sama hidup di alam semesta ini. Begitu tujuan kita Bapak Ibu sekalian ya. Demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita selesai misalnya berdoa, bersembahyang, sekarang sudah kita linggihkan ini energi kundalini ini Bapak Ibu ya. Demikian ya. Nah sekarang mari kita pulangkan dari asal pulang ke asal begitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian saya berikan sedikit mungkin pemahaman ini tentang ya, yoga kundalini dari asal pulang ke asal. Pusatkan pikiran kita di adnya cakra sekarang. Ya, setelah kita pikirkan di adnya cakra, Bapak Ibu sinar di adnya cakra ini, sekarang kita turunkan sinar ini lewat cakra-cakra yang dalam tubuh kita ini sampai di swadhisthana cakra. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi setelah sampai di swadhisthana cakra nanti kita akan putarkan ke kiri 3 kali. Ya, habis itu sudah selesai Bapak Ibu ya. Demikian yang di adnya cakra. Dan begitu juga nanti setelah di adnya cakra ini kita kembali lagi dari cakra sahasrara ini kita turunkan sampai di muladhara cakra. Ya, turunkan sinar itu sampai di muladhara cakra, kita putarkan 3 kali di bawah ini Bapak Ibu sekalian ya. Demikian ya. Ya kita sudah kembalikan jadi energi kundalini dari asal pulang ke asal ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan badan kita akan sehat. Tapi ya Bapak jangan khawatir begitu ya. Walaupun kita pulangkan sinar ini dari adnya cakra begitu jadi cakra sahasrara ini, ya energi kundalini tetap ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada di cakra-cakra dalam tubuh kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau energi kundalini sudah dapat mengaliri semua cakra, jadi cakra-cakra ini seperti misalnya ada sebuah lilin itu akan dibakar dan bersinar, bercahaya Bapak Ibu sekalian demikian ya. Apabila kita sudah berdoa, misalnya bersembahyang begitu ya, pikirkan saja di adnya cakra ini Bapak Ibu kembali lagi bersinar. Yang penting kundalini kita sudah bangkit begitu Bapak Ibu sekalian ya. Demikianlah keagungannya kalau kundalini kita sudah bangkit dengan sempurna. Jadi demikian yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian, mari kita praktikkan Bapak Ibu ya. Pusatkan pikiran di adnya cakra. Sekarang pusatkan pikiran di adnya cakra di antara kedua alis. Kita dapat melihat sinar yang cerah di situ Bapak Ibu ya. Ada sinar putih yaitu kemerah-merahan, ada kebiru-biruan di situ Bapak Ibu, warna-warni ini sinar di antara kedua alis kita gitu ya. Sekarang sinar itu turunkan ke bawah dengan napas kosong ya.
Jadi melewati cakra-cakra yang ada sampai di Swadhisthana Cakra. Jadi kita tidak mempergunakan napas ini Bapak Ibu, napas kosong ya. Mari kita turunkan. Sekarang loncatkan sinar yang ada di Anya Cakra sekarang ke Wisuddhi Cakra. Sekarang loncatkan ke Anahata Cakra. Kita loncatkan sekarang terus ke Nabi Cakra. Sekarang loncatkan ke Swadhisthana Cakra. Nah, sekarang setelah di Swadhisthana Cakra, mari kita putar dari bawah ini 3 kali Bapak Ibu sekalian ya. Seperti putaran baut. Ya, kita melepas ini Bapak Ibu ya. Ya, mari kita putar jadi ke kiri. Ya, putar dengan pikiran saja Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi kita putar dengan pikiran. Jadi sinar itu kita putar dengan pikiran. Sudah 3 kali. Ya, sudah kita kembalikan kepada asal ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang mari kita pusatkan lagi pikiran kita yaitu di Cakra Sahasrara. Nah, pikiran kita pusatkan di Cakra Sahasrara. Jadi sinar di sana di atas kepala ini sekarang kita turunkan Bapak Ibu sampai di Muladhara Cakra. Terus kita sekarang dengan napas kosong Bapak Ibu loncatkan ke bawah ke Muladhara Cakra dari atas kepala. Nah, sekarang sudah meloncat sampai di Muladhara Cakra. Mari kita putarkan 3 kali ke kiri ya. Ya, sudah Bapak Ibu, kita sudah pulangkan ke asal. Ya, jadi mudah-mudahan ya badan Bapak sudah kembali menjadi seimbang ini Bapak Ibu ya. Demikian menjadi seimbang. Ya, nanti kalau umpamanya Bapak misalnya berdoa, bersemayang begitu ya, kita tinggal pikirkan Bapak Ibu ya, demikian ya. Di Anya Cakra, pikirkan di atas kepala, sudah begitu Pak langit yang biru ya, kita sudah bisa menyatu itu Bapak Ibu sekalian, karena energi Kundalini ini tetap itu bersinar di cakra-cakra dalam tubuh kita, begitu Bapak Ibu ya. Demikian ya, kita tidak perlu lagi kembali melaksanakan yaitu Dharma wisata dari satu cakra ke cakra yang lain dalam tubuh kita, begitu ya. Kita dapat laksanakan itu ya, mungkin ya jangan terlalu sering begitu Bapak Ibu sekalian ya. Demikian ya, setiap saat saja kita umpamanya melaksanakan ini yoga Kundalini mencapai kesempurnaan. Ya, ini dapat membuat badan kita suprasadar, bersinar, bercahaya, dan segar bugar sehat jasmani rohani secara lahir batin ini Bapak Ibu ya. Demikian, dan buat awet muda. Jadi ini setiap saat saja, di saat-saat tertentu Bapak Ibu kita laksanakan ya. Demikian ya. Jangan selalu begitu ya. Jadi demikian. Yang penting Kundalini sudah bangkit, tinggal Bapak pikirkan di Anya Cakra, pikirkan di Cakra Sahasrara begitu ya. Dan begitu juga kalau Bapak mau ingin melaksanakan memantapkan ya yoga Kundalini mencapai kesempurnaan, silakan, tidak ada masalah begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui bersama. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian adalah merupakan yaitu ajaran jati diri yang sejati, kesadaran Brahman yang ada pada diri kita yang perlu kita ketahui bersama begitu ya. Jadi manfaatkanlah, artinya pengetahuan yang suci dan rahasia ini yang disebut rahasia jenanam, pengetahuan yang paling rahasia di antara rahasia dalam kehidupan kita ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia, kebaikan kita kepada umat manusia begitu ya, termasuk diri kita sendiri, yaitu yang saya sebutkan tadi. Pertama untuk kesehatan kita dan keluarga kita, kesejahteraan kita dan keluarga kita, begitu juga memberikan vibrasi kepada orang lain, begitu juga alam semesta ini, demikian ya. Demikian tujuannya Bapak Ibu sekalian. Jadi olehnya itu mulai saat ini saya mohon kepada kita sekalian begitulah, mari kita mulai sudah Bapak Ibu ya, selalu berpikir, berkata, berbuat baik, benar dan jujur dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan selalu dituntun ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Semoga juga kita dituntun selalu yaitu mendapatkan penyatuan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi kita nanti kalau kembali kepada Sang Maha Pencipta tidak bingung lagi Bapak Ibu mencari tempat begitu ya. Tidak terlalu perlu kita banyak doa dari yang lain, begitu kita sudah akan bisa menyatu kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Kita bisa mencari tempat sendiri di sana. Demikian contohnya Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita selalu melaksanakan
cinta kasih sayang kepada sesama umat manusia begitu ya. Dan semua makhluk, karena kita ini sesuai dengan ajaran agama Hindu Wasudewa Kutumbakam, kita semua ini adalah bersaudara begitu ya. Dan begitu juga ajaran Tatuamasi sesuai dengan apa yang dimuat dari kitab Chandogya Upanishad itu ya, tentang Tatuamasi ini. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya, kita berasal dari Atman atau roh yang sama begitu ya. Jadi kita harus betul-betul saling mengasihi, saling mencintai begitu ya, antara sesama kita semuanya begitu ya, sehingga kita hidup harmonis, rukun, damai, bahagia dan sejahtera di alam semesta ini, begitu harapan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, kurang lebihnya selaku manusia biasa, saya tidak luput dengan khilapan dan kesalahan. Ya, mungkin ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti, salam penutup saya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.